anak bangsa yang mencoba bersuara lantang bahwasannya demokrasi harus ditegakkan secara adil dan terang benderang. Ini bukan soal hari ini, tapi ini untuk masa yang akan datang. Bagaimana anak-anak bangsa kita, ya, ini mendapat ancaman, tidak akan mendapatkan lapangan pekerjaan di negeri sendiri dan akan siap-siap akan menjadi kacung di negeri sendiri. Menek BUMN lah, di situ BUMN lah bertanggung jawab penuh terhadap BUMN-BUMN yang ada di bawahnya. Mereka harus tahu, bukan melulu tentang bicara tentang laba BUMN, bukan melulu bicara tentang produktivitas BUMN, tapi mereka juga harus peduli terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang ada di BUMN. Nggak bisa mereka lepas tanggung jawab. Sebenarnya kita mengajarkan pemerintah harus belajar banyak dari buruh Indonesia, ya. Tapi lagi-lagi ternyata pemerintah arogan, pemerintah melawan undang-undangnya sendiri yang telah dibuat dengan mengeluarkan PP 78 tahun 2015. Ini adalah sebuah perlawanan, dan negara pemerintah yang saat ini sedang memimpin mengajarkan kami seluruh rakyat Indonesia untuk melanggar undang-undang. Karena PP 78 tahun 2015 kemarin, saat itu pemerintahan telah mengeluarkan menerbitkan upah berdasarkan PP 78 tahun 2015 yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, pada akibatnya justru malah melemahkan daya beli masyarakat. Kenapa? Karena upahnya murah. Kemudian buruh dan masyarakat tidak lagi bisa kuat untuk membeli bahan atau produksi yang dihasilkan oleh para pengusaha kecil, menengah maupun juga besar. Dan rentetannya pada akhirnya perusahaan itu tersebut tutup dan kemudian terjadi PHK massal. Itu rentetannya. Saya minta tolong dibuat pansus aja deh, karena ini udah sangat mendesak dan sangat mengancam keberadaan tenaga kerja Indonesia sendiri. Oke. Saya tekankan di sini, kami tenaga kerja Indonesia tidak anti terhadap investasi asing, tidak. Silakan datang, sangat terbuka tangan kami. Namun apabila investasi asing itu berubah menjadi invasi asing, tentu ini akan menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai warga negara untuk melawan ini. Baik. Saya kira itu. Yang kedua, yang konyolnya lagi, gaji mereka itu lebih tinggi daripada tenaga kerja lokal Indonesia. Coba bayangin, 10 juta ke atas gaji mereka. Di satu sisi, gaji tenaga kerja Indonesia ada yang 1 jutaan lebih. Dengan level yang sama. Level yang sama. Malah mereka tuh buru-buru kerja kasar loh. Oke. Di sini kami kan sudah punya data juga. Baik. Di sini ada supir, kemudian juga yang namanya penggali pondasi. Artinya ketentuan bahwa tahap supervisor yang boleh masuk dilanggar. Itu dilanggar habis-habisan. Dan Baik. saya minta itu yang namanya Permenaker terkait dengan tidak wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia, tolong itu dikembalikan lagi. Ya. Karena ini berbahaya. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu tentang Indonesia? Kalau bagaimana tidak bisa peraturan bahasa Indonesia kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia? Oke. Bahwasannya penerapan otomatisasi ini menabrak sebuah regulasi. Rakyat sudah tidak ada pilihan lagi. Yang namanya uang negara Republik Indonesia nggak laku karena pakai kartu, dipaksa. Satu sisi undang-undang uangnya belum dirubah, tapi negara telah memaksa melalui jalan tol ini untuk pakai pertanggal 31 Oktober. Rakyat dipaksa harus wajib pakai kartu. Pertanyaan saya, untuk siapa yang namanya otomatisasi ini? Untuk rakyat yang sekarang sedang nganggur 7,1 juta orang, untuk anak-anak yang tidak mendapatkan sekolah dengan secara baik. Orang sekolah aja nggak pakai sepatu, nggak punya buku, nggak punya tas. Bicara teknologi, jangan head to head dengan negara-negara Eropa atau negara maju lainnya. Mereka di mana jaminan sosial sudah cukup untuk rakyatnya. Yang namanya tunjangan kesehatan gratis dipakai di negara-negara maju itu. Tunjangan pendidikan gratis dari TK sampai universitas dikasih ke rakyatnya. Yang namanya jaminan pensiun, orang nganggur pun dibayar di sana. Lalu kita ikut-ikutan, jangan bangga banget terhadap teknologi kalau rakyatnya sendiri mati kelaparan. Seharusnya negara bukan menaikkan, tapi seharusnya sudah memikirkan menurunkan, kemudian menggratiskan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat. Jadi bukan malah menaikkan. Artinya ini juga ada beberapa para oknum pejabat pemerintah yang suka memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak berkualitas ujung-ujungnya. Ini luar biasa.
Ya, intimidasi, ancaman itu justru ditunjukkan, diperlihatkan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah itu sendiri. Rakyatnya sudah miskin, sekarang ini makin terus diintimidasi, sekarang ini seenak-enaknya. Artinya tidak ada kreativitas atau ide yang luar biasa dari pejabat-pejabat pemerintah ini untuk bisa lolos dari kesulitan-kesulitan. Hanya bisanya saya juga bisa jadi presiden atau menteri di Indonesia. Kalau bisanya cuman ini BPJS kemudian naikin iuran. Kemudian ini mungkin pemerintahan sudah kacau balau, kemudian mindahin ibu kota, saya juga bisa kalau kayak gitu doang. Ya, saya kira seharusnya kita ke depan harus punya menteri-menteri dan pejabat negara yang berkualitas, baik itu sikap maupun otaknya. Saya kira itu. Saya mau tanya kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja Indonesia, ada nggak uangnya pemerintah di dana JHT? Ada. Saya nggak dengar. Saya tidak mendengar. Tidak ada sepeser pun uang pemerintah di dalam dana jaminan hari tua. Untuk itu tidak ada alasan apapun pemerintah menahan dana buruh di JHT. Nggak ada dana pemerintah di sana. Mereka mencoba-coba mengatur kita, mengatur dana jaminan hari tua kita. Nggak masuk akal logika. Kepada pimpinan bangsa, Presiden RI, DPR RI, dan DPD RI, lihatlah penolakan di berbagai tempat dari Sabang sampai Merauke. Contohnya, apa yang terjadi di Bandung, Bekasi, Purwakarta, Serang, Banten, Yogyakarta, Sidoarjo, Gresik, Lampung, Makassar. Dan lihatlah Aceh yang pada tanggal 6 Oktober 2020 perwakilan Serikat Pekerja bersama DPR Aceh telah setuju tetap menggunakan Kanun Ketenagakerjaan Aceh dan mengesampingkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Maka bersama ini kami meminta kepada Presiden RI, DPR RI untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Rakyat wajib disejahterakan sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ingatlah, negara memiliki tugas untuk mesejahterakan rakyat. Jika hal ini terjadi penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai tempat, itu artinya rakyat, buruh, pekerja, mahasiswa, tokoh agama, akademisi curiga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah alat untuk mesejahterakan rakyat. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja.